Halo, bertemu lagi di pelajaran berikutnya. Kali ini kita akan bermain dengan proses modeling yang agak sedikit lebih ribet. Kalau kemarin kita berkenalan dengan low polygonal modeling, sekarang masih tetap di low polygonal modeling, cuman kita akan melakukan sedikit tweaking pada objek yang agak-agak organis. Temanya kali ini saya mencoba membuat sebuah seperti ini ya, flat cap. Flat cap tuh macam-macam bentuknya. Ada yang seperti ini, ada yang polos seperti ini. Kemudian ada yang seperti ini ya. Ini seperti topi-topi detektif, jahitannya ada di sini. Ada juga yang seperti ini, ada jahitan seperti ini. Ada banyak ya, ada macam-macam. Supaya kita nggak terlalu ribet dengan reference, kita ngelihat ini aja, bentuk overall shape-nya aja seperti ini. Overall shape-nya itu berbentuk seperti paruh burung ya, paruh bebek. Nah, kita mau bikin flat cap, bentukan topi flat cap yang seperti paruh bebek seperti ini, dan bentuknya tidak perlu kita bikin dengan sangat akurat, yang penting bentuknya mirip gitu ya. Kemudian berikutnya kita coba langsung dibuka di Blender. Jadi nanti kita akan membuat seperti ini. Kita akan membuat seperti ini ya. Ini ada dua. Yang satu detail, yang satu polos. Oke, kita bisa mulai saja ya belajarnya gimana caranya membuat flat cap seperti ini yang bisa dikerjakan dengan cara sederhana melalui tweaking di Blender. Kita langsung saja. Pertama kita memiliki sebuah kubus dengan size-nya ini, size-nya gede banget, 2 meter. Jadi kita perlu kecilin supaya size-nya kurang lebih nggak terlalu besar lah. Nanti bisa kita scale lagi kalau misalnya masih terlalu besar. Dari box ini kita mau membuat seperti topi yang seperti ini. Topinya seperti ini ya. Jadi metodenya banyak. Bisa membuat dari box seperti ini, atau kita menarik poligonnya satu demi satu. Saya mencoba mau menerapkan pendekatan dari menggunakan box seperti ini. Jadi boxnya saya mau kasih dia subdivision surface dulu. Dia jadi seperti ini. Jadikan dua supaya kita memiliki base yang gampang untuk diolah lagi. Ini kita convertnya Ctrl A ya. Kita sudah punya kita sudah punya bentukan seperti ini. Kemudian ini kita hapus aja. Dari sini kita hapus. Nah, jadilah setengah lingkaran seperti ini. Ini ya, object mode sama edit mode, tekan tab. Kemudian kita mulai perlahan-lahan membentuk dia menjadi topi flat cap. Nah, ketika kita tarik ini, GX tarik ini nggak ngikut, yang sekitarnya nggak ngikut. Supaya ngikut, bagaimana caranya? Kita tekan ini nih, proportional editing, shortcutnya pakai O. Jadi kalau kita tekan GX,
dia akan ngikut, tinggal diatur influence-nya seberapa. Misalkan seperti ini, ya segini cukup ya. Kemudian kita ke edge, kita kecilin seperti ini. Kemudian ini juga kita bentuk. Oke. Sudah mulai berbentuk seperti itu ya. Kemudian ini saya majuin. Ya. Kita sudah mulai punya bentuk seperti itu. Klik kanan shade smooth. Gitu ya. Kita sudah mulai seperti ini. Nah, berikutnya adalah kita mau membentuk bawahnya. Gimana sih caranya? Kita ke edge, tekan alt supaya kita bisa menentukan loop selection, kemudian tekan Z, extrude Z, bentuknya jadi seperti ini. Oke ya. Nah, ini kita sudah mulai separuh jalan sebenarnya, sudah mulai mendekati bentuk yang kita inginkan. Tinggal sekarang kita perlu lidahnya yang di sebelah sini. Nah, karena kita perlu lidah, ini kita extrude lagi sedikit, Z. Kemudian yang ini kita geser masuk. Ini kita geser masuk GX. Gitu ya. Ini juga kita geser lagi GX. Ya. Supaya jadi bentukan seperti itu. Ini kita matiin dulu fall off-nya. Ini saya mau geser ke depan GX supaya lebih rapi. Oke, kira-kira gitu ya. Terus ini supaya rata kita turunin GZ. Kemudian ini juga turunin GZ. Terus ini karena dia ketinggian kita turunin lagi GZ. Ini juga GZ. Oke. Kemudian coba kita mesh smooth, kasih smoothing ya, kasih subdivision. Shortcutnya Ctrl 1, Ctrl 2, Ctrl 3. Jadi kalau ini dilihat nih, Ctrl 1, 2, 3 kelihatan di sini ya. 1, 2, 3, 1, supaya dia smoothingnya lebih terlihat. Kalau 2 lebih high poly. Kalau 3 lebih lemas, lebih high poly lagi. Jadi cukup 1 dulu untuk melihat. Oke, sudah seperti ini. Kalau sudah, ini perlu kita bikin batas supaya ini yang bawah ini nggak lurus ke atas, karena ini sama ini materialnya kita bedain ya. Tapi sebelumnya ini kita extrude dulu. Ini kita extrude X.
terus ini turunin GZ, terus S scale Y, SY. Sudah jadi seperti ini. Kalau misalkan ini terlalu tinggi, kita bisa turunin lagi seperti ini. Turunin lagi seperti ini. Ini juga kalau misalkan ketinggian, kita balik ke mode polygon, mode face. Terus ini fall off nya kita nyalain, GZ. Oke, sementara seperti itu. Ini mungkin diturunin ya. Ini diturunin. Fall off nya dimatiin. GZ scale. Oke, kira-kira seperti itu. Ini apa ini? GZ. Oh, enggak simetris jadinya. Kita pindah ke sini. Oke, itu ya. Untuk melihat wireframe sama shading, tekannya Ctrl Z, Shift Z ya, Shift Z. Jadi supaya mempermudah dan mempercepat untuk melihat wireframe. Kalau objek dan edit mode, tekannya Tab. Ini sudah mulai separuh jalan kita bikin. Sekarang kita mau bikin detail. Gimana caranya mendetail? Yang pertama, ini kita kuatin garisnya. Tekan Ctrl R, kita pindah ke sini. Supaya kita bisa memindah ini agak ke depan, GX. Nah, gitu ya. Terus kita tekan ini sama ini, tekan Shift. Kemudian yang ini sama ini tekan Shift. Kemudian kita scale. Lihat ya arahnya ya. Ini Y berarti scale Y, SY. Nah, kira-kira jadi seperti itu. Ini bisa kita extrude lagi. Tapi nanti aja. Oke, sekarang kita mau bikin pola jahitan. Kalau yang reference tadi kan ada yang jahitannya di tengah. Jadi misalkan kita ini tekan kita ke edge ya. Kita tekan Alt ini. Kemudian ini nggak usah ikut jahitan. Ini ya udah sampai sini nggak apa-apa. Kemudian ini juga jahitan dari sini ke belakang sini. Dari sini ini juga, kemudian ini juga. Tekan Alt Shift ya, Alt Shift. Tapi ini kita deselect aja. Deselect. Ini di deselect, ini di deselect. Oke, seperti itu ya.
Terus tekan Ctrl E. Ctrl E, kita mau bikin mark sharp. Mark sharp ini gunanya apa? Untuk membuat garis kurva yang tidak sama dengan sekitarnya. Jadi dia dibikin tajam, mark sharp. Mark sharp. Ini belum kelihatan ya. Kelihatannya di mana? Kelihatannya di ini kita smoothing dulu seperti ini. Terus kita lihat ke sini ya. Di ini kita kasih edge split. Tuh, ini dibelah ya. Edge split. Terus edge angle-nya di-uncheck karena kita nggak perlu angle, kita perlunya sharp edge. Kemudian di-uncheck. Jadi ini sedikit terlihat ya, ada garis tajam di sini. Biar lebih nongol lagi, kita kasih yang namanya solidify. Ya, jadi seperti ini. Abaikan parameter-parameter yang ada di solidify, kita langsung bikin bevel. Jadi prosesnya ya, di edge split, kemudian kita kasih solidify. Solidify itu ngasih ketebalan, jadi ini ada tebelnya nih. Ini ada tebelnya. Ini bisa ditebelin lagi kalau mau, tapi mungkin jangan terlalu tebel. Setelah itu langsung di bevel. Hanya saja ini masih kotak-kotak ya. Jadi bevelnya ngebaca semua sudut. Kita limit aja di bevelnya, limit metodenya kita jadiin angle. Kemudian supaya nggak terlalu nekuk seperti ini, segmennya bisa kita tambahin jadi 2. Oke. Jadilah topi flat cap versi awal. Oke. Ini masih non destruktif. Artinya kita masih bisa ngapa-ngapain di sini. Misalnya ini kita turunin. Ini kita matiin dulu. Kita matiin. Kemudian kita tekan GZ. Tuh. Masih kita tebelin, bisa ditebelin lagi. Kemudian ini misalnya GX. Kita bisa tebelin seperti itu. Terus, kenapa nih? Ini ada apa ini? Coba subdivisinya tambahin. Dia terlalu tertekuk ternyata. Tekukannya terlalu tajam di situ. Berarti ini kita tambahin agak tinggi. Nggak apa-apa, abaikan aja dulu. Yang penting di sini terlihat baik-baik saja. Oke ya, sudah seperti ini. Kita tambahin lagi, misalnya di sini ada kancing. Kalau kancing kita dari tampak atas, kita lihat di sini. Shift klik kanan supaya 3D kursornya ke sini. Kemudian Shift A, kita bikin UV sphere. UV sphere ini by default ada 32 segmen, kita kurangin aja jadi cukup misalnya 16, ringnya 8. Ini radiusnya 1 meter, kegedean. Kita mau bikin kancing, kita kecilin aja seperti ini. Kemudian dipipihin, baru kita pindah ke sini. GX. Kita jadiin smooth, set smooth. Ya, kira-kira seperti itu. GZ. Ini masih ada celahnya ya. Kita tinggiin aja.
GZ, kira-kira gitu ya. Ini kita naikin lagi, naik seperti ini. Oke. Oke, ini masih ada patahan. Oke, coba kita tambahin segmen lagi, Ctrl R di sini. Ctrl R. Oke. Ya, sudah nggak apa-apa ya. Ini masih bisa kita, banyak yang masih bisa kita gerakin, apa kita adjust. Misalkan ini scale, ini juga GZ turunin, kira-kira seperti itu. Jadilah flat cap tahap pertama. Ini masih terlalu smooth, misalkan kurang tajam, bisa kita misalnya kasih treatment, Ctrl R, taruh situ, kira-kira seperti itu ya. Jadilah flat cap. Ingat, ini masih non destruktif. Kita mau mencoba bermain dengan detail. Jadi ini misalnya saya duplicate, Shift D Y. Yang ini non destruktif, yang ini mau saya collapse nih semua. Ctrl A, Ctrl A, Ctrl A, Ctrl A. Oke, dia jadi seperti ini ya. Saya mau ngedetail si flat cap ini dengan agak memaksa dia menjadi lebih high poly. Caranya seperti apa? Caranya adalah kita pindah ke sculpt mode. Jadi ini kita ukir supaya jahitannya seolah-olah nongol. Kita pindah sini. Ya, ini sculpt mode, ini kekuatannya. Kita ukir seperti ini. Ya, kalau terlalu kuat kita kurangin strength-nya. Oke, kira seperti itu. Nah, ketika kita melakukan sculpting, ada hal yang kadang-kadang ingin kita detail. Sculpting ini kita bisa besar kecilin itunya, radiusnya dengan tekan F ya. F lebih besar, ini lebih kecil. Kalau Shift F itu kekuatannya. Jadi kalau misalkan ini kita kuatin, ini kita kecilin, kita bisa menambah detail lagi di sini. Nah, kadang-kadang detailing itu terbatas karena kurang detailnya poligon yang kita punya. Misalkan ini masih kebetulan masih bisa ya, karena ini memang sudah rada-rada high poly. Nah, kalau mau lebih detail lagi, ini ada yang namanya multi resolution. Multi resolution ini kita bisa subdivide di sini. Jadi ini kita bisa lebih detail lagi. Tuh, seperti ini. Tuh, jadi seolah-olah kerutannya lebih terlihat ya.
kira-kira gitu. Kalau misalkan terlalu kenceng, ini draw ini, kalau terlalu kencang kita tekan kontrol, jadi dia bisa, yang tadinya menonjol jadi kita turunin lagi, kita masukin lagi. Kira-kira seperti itu. Yang ini misalkan kita bisa misalnya gitu ya. Ada kerut-kerutannya, yang ini juga ada kerut-kerutannya. Kerut-kerutan ini sifatnya apa ya? Dilatih ya, dilatih ini. Nggak serta-merta kita langsung pinter banget membuat kerutan-kerutan seperti ini. Ini sifatnya harus melatih. Makanya besar kecilnya juga harus kita kira-kira mau sejauh apa gitu kita mau melakukan tweak pada objek seperti kain. Oke. Sekarang kita bandingkan, kita balik ke object mode. Nah, ketika balik ke object mode, ini detail yang tadi kita bikin hilang. Kenapa? Karena di sini level viewportnya masih 0. Kalau kita jadiin 1, nah balik ke yang tadi. Nah, sekarang kalau kita bandingkan, kita ke rendered ya. Kita kasih material dulu, misalnya ini warnanya gelap seperti ini. Oke, kita lihat beda ya, yang satu lebih detail, ada kerutannya, yang satu lebih halus. Ini penggunaannya bebas, mau menggunakan yang mana. Yang jelas untuk kebutuhan yang low poly kita gunakan yang ini. Yang kebetulan high poly detail ya kita pakai yang ini. Ini pun juga nanti akan ada proses yang namanya texturing yang akan membantu kita supaya tidak terjebak di objek yang terlalu high poly dengan dibantu oleh displacement map sama BUM. Kira-kira seperti itu. Ini tahap pertama menggunakan metode modeling pada sebuah benda organis. Ini tahap yang paling gampang ya, yang bisa kita pelajari bersama. Oh iya, ini ketinggalan. Kita pilih samain aja. Kemudian kita pindah juga di sini. Shift D. Y. Oke. Untuk sementara ini modeling flat cap yang sudah kita punya. Oke, demikian materi membuat flat cap polygonal modeling yang saya harap kita bisa belajar banyak di sini, dan kebetulan di sini saya juga lagi pakai flat cap. Kira-kira seperti itu. Kita akan ketemu lagi di pelajaran berikutnya
mewarnai si flat cap dan beberapa sedikit detailing yang bisa melengkapi dia supaya lebih keren.